di sini saya akan mempresentasikan video berkaitan untuk mendaftar tim robot untuk divisi motion di KRSBI Humanoid dari tim Eros. Oke, perkenalkan nama saya Ulus Windy Kurniawan, NRP 3223600033 dari kelas 1 D4 Teknik Komputer B. Untuk pengalaman saya sendiri itu juara 1 LKS Mobil Robotik tingkat Kabupaten Wonogiri dan juga berpartisipasi di LKS Mobil Robotik di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Saya juga pernah mengikuti lomba defile PBB Kabupaten Wonogiri dalam rangka HUT Republik Indonesia dan saya mendapat juara 3. Kemudian saya juga pernah magang di CV Mataram Karya, itu sebuah tempat untuk membuat custom elektronika seperti running tag, jam digital, IoT, dan lain-lain. Oke, untuk motivasi saya sendiri, saya ingin bergabung dengan tim Robot Pants, khususnya tim Eros atau KRSBI Humanoid, karena ingin mengembangkan minat saya di bidang robotika dan ingin bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya sendiri memilih Eros karena suka dengan robot dan sepak bola, dan memilih divisi motion karena gerakan robot merupakan hal yang penting dari sebuah robot, dan motion dari robot Eros sendiri masih bisa dikembangkan untuk kedepannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari lomba KRI KRSB Humanoid. Mungkin untuk yang 2024 belum keluar, maka dari sini saya akan menjelaskan lomba yang 2023. Dalam lomba KRI KRSB Humanoid 2023, aturan main mengacu pada Robocop Soccer Humanoid Links Rules. Robot bertanding seperti layaknya dua tim sepak bola yang saling berhadapan. Robot seharusnya dapat mendengarkan atau menerima input perintah go dari game controller seperti yang digunakan pada KRSBI 2016 sampai 2019. Hal ini ditunjukkan agar game berjalan sempurna dengan robot-robot yang menempati posisi awal semestinya, yaitu bola diletakkan dimanapun di daerah sendiri atau memosisikan sendiri secara otomatis yang berjalan dari tepi lapangan. Dalam hal ini, jika robot belum bisa mendengarkan perintah, maka akan dianggap pelanggaran dan akan menyebabkan harus start dari belakang garis gawang sendiri. Untuk itu, jika robot tidak memiliki fasilitas start dari host komputer atau pesta, dari host komputer atau pesta start melalui menekan tombol di tubuh robot yang diperkenalkan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi robot yang digunakan dalam KRI KRSBI Humanoid 2023. Untuk spesifikasi robot sendiri itu, robot harus menyerupai struktur tubuh manusia dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian robot berukuran antara 40 sampai 90 cm dengan berat maksimal 20 kg. Robot memiliki dua kamera yang diletakkan di kepala. Nah, dari situ tuh untuk pergerakan layar robot sendiri, itu kanan kiri maksimal 180 derajat dan atas bawah maksimal 90 derajat. Robot boleh memiliki sensor eksternal berupa mikrofon itu untuk inputan suara dan speaker untuk output suara. Robot diperbolehkan menggunakan sensor sentuh, sensor force, sensor temperatur, sensor akselerasi, dan rotation speed. Robot dilarang menggunakan sensor emitting light dan ultrasonic. Dan juga yang terakhir, robot yang bertanding harus memiliki kemampuan otonomus atau dapat berjalan dengan sendiri atau otomatis. Nah, dari tantangan lomba sendiri, dari tayang pertandingan Eros di KRI 2023, itu terdapat beberapa tantangan robot Eros di bagian motion. Nah, tantangan itu sendiri itu yang pertama, robot kurang seimbang sehingga mudah terjatuh.
Jadi robot setelah saya melihat di pertandingan tayang ulang pertandingan Heroes di KRI 2023 itu, yang pertama robot itu mudah terjatuh. Yang kedua, robot susah untuk berdiri ketika terjatuh. Yang ketiga, langkah robot pendek sehingga robot kurang cepat dalam bergerak. Dan mungkin yang terakhir itu tanda robot masih pelan. Sehingga daripada tantangan ini, saya memberikan saran apa solusi atau gagasan yang mungkin dapat diterapkan untuk kedepannya. Untuk solusi dari tantangan robot di erosi biomotion yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, menggunakan servo dynamisal K12 dan RX24 karena memiliki kualitas aktuasi yang presisi dan halus. Selain itu juga terdapat fitur umpan balik yang mengontrol dan memonitor posisi dan torsi secara akurat. Yang kedua itu mencari sudut servo kaki dan servo kaki dan zona badan yang tepat sehingga ketika menendang bola itu akan lebih efektif, bisa lebih cepat, lebih tendangnya lebih banter atau badannya lebih keras, dan kemudian posisi yang tepat itu akan mempengaruhi keseimbangan robot itu sendiri. Kemudian itu mencari panjang langkah kaki yang efisien sehingga robot dapat berjalan cepat dan tetap seimbang. Jadi untuk panjang kaki itu sangat penting sehingga robot dapat berjalan dengan cepat, dan kita harus memperkirakan posisi yang tepat sehingga selain cepat, robot juga dapat tetap seimbang ketika berjalan. Kemudian mencari sudut kaki yang tepat ketika berjalan. Sudut kaki ini sama mempengaruhi ketika berjalan. Kemudian dari sudut kaki ini juga sebenarnya sudut tangan juga berpengaruh ketika kita berjalan seperti pada umumnya manusia. Kan untuk manusia sendiri itu untuk berjalan itu kaki dan tangan itu harus selaras. Kemudian menambahkan gerakan untuk menyeimbangkan ketika robot sudah jalan, condong ke depan atau ke belakang yang berpotensi membuat robot jatuh. Jadi ini untuk menyeimbangkan ketika robot udah mau terjatuh. Ini harus ada gerakan untuk menyeimbangkan untuk robot itu sendiri. Kemudian mencari cara yang efisien dan cepat untuk robot kembali bahan ketika terjatuh. Oke, mungkin ini merupakan presentasi video dari saya untuk bergabung ke tim Robot Best, terutama saya ingin bergabung untuk tim robot terus di bagian motion. Sekian dan terima kasih.